Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus sakawati arba'un. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4 hal. Kita sebagai manusia tentu hidup di dunia ini kita ingin mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, bukan kerugian maupun kecelakaan. Kita taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kita melaksanakan ibadah siang dan malam dalam rangka kita mencari keselamatan dunia maupun akhirat kita. Kita mencari keberkahan, mencari keberuntungan, bukan mencari celaka. Dan tentu siapa orangnya yang hidupnya ingin celaka? Kita semuanya ingin selamat. Kita semuanya ingin selamat, baik ketika pagi, siang, sore, malam di dunia, di alam barzah, dan juga di alam akhirat. Hanya orang-orang yang merugilah yang mereka menginginkan kecelakaan itu. Nah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara yang merupakan tanda-tanda orang celaka. Nah, peringatan dari baginda Nabi ini harus kita hindari agar kita bukan termasuk orang yang celaka. Alamatus sakawah arba'un. Tanda-tanda orang celaka kata baginda Nabi ada 4 macam. Yang pertama nisyanud dzunubil madiyati. Yang pertama tanda orang celaka, dia selalu melupakan kesalahan. Orang yang selalu melupakan dosa. Orang yang selalu melupakan dosa di masa lalu yang pernah dia lakukan. Wahya indallahi mahfutah. Kata baginda, padahal dosa itu tetap ada. Dosa itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melupakannya. Ini orang celaka. Orang yang melupakan kesalahan, orang yang melupakan dosa. Kalau kita berbicara dosa, tentu siapa orangnya yang tidak pernah berbuat dosa? Kita manusia makhluk lemah yang pasti kita berkecenderungan untuk berbuat dosa. Untungnya Allah itu menyediakan pintu taubat yang seluas-luasnya. Allah menyediakan pintu maghfirah, pintu ampunan untuk seluruh orang-orang yang berdosa jika dia mau bertobat kepada Allah. Dan orang yang baik bukanlah orang yang tidak berdosa. Karena kita manusia nggak ada orang yang bisa berbuat dosa. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu kita selalu berpotensi untuk berbuat dosa. Makanya orang yang baik itu kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka orang-orang yang bertakwa yang ketika mereka berbuat dosa, terseret dengan perbuatan dosa, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, karena mereka ingat kepada Allah, mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah pun mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi orang yang baik itu orang yang apabila dia berbuat dosa, ia terjerumus pada perbuatan dosa, dia segera ingat. Apa cara ingatnya? Dengan dia beristighfar kepada Allah. Terutama dosa-dosa kecil ya. Dosa yang dilakukan oleh panca indera kita sehari-hari. Dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa kaki. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah. Kita iringi perbuatan dosa kita dengan beristighfar kepada Allah. Maka istighfar ini akan menutupi dosa yang telah dia lakukan. Orang yang celaka itu orang yang selalu lupa dengan dosanya. Nah, ketika orang sudah lupa dengan dosa-dosanya, maka dia pun akan terangsang dengan berbuat dosa yang selanjutnya. Kita nggak lupa dosa aja, kita ingat dosa ini, kita selalu terangsang untuk berbuat dosa yang selanjutnya. Apalagi orang sudah melupakan dosa, dia seolah-olah merasa dirinya suci. Nah, ini kan dia tertipu dengan dirinya sendiri itu. Dia merasa dia suci, tidak banyak dosa, tidak banyak salah.
Selalu benar sehingga orang tidak bermuhasabah, tidak menghitung diri, tidak introspeksi diri. Yang pada akhirnya dia akan terangsang untuk berbuat dosa yang selanjutnya. Jadi orang yang celaka kata baginda Nabi, dia setiap berbuat dosa dilupakan. Dilupakan. Padahal dosa itu tak ada di sisi Allah. Allah mencatat dosa itu, tapi dia lupakan. Jadi dia merasa GR bahwa dirinya itu orang yang benar, orang yang baik, orang yang nggak punya dosa. Dia merasa dia sedikit dosa. Sehingga dia santai-santai hidupnya, tidak terangsang untuk berbuat lebih baik. Jangan pernah kita melupakan dosa-dosa kita. Iringi segala perbuatan dosa kita dengan beristighfar. Ya walaupun tentu ya, kita tidak harus menceritakan dosa-dosa kita masa lalu. Yang dianjurkan adalah mengingat-ingat dosa masa lalu. Yang maksudnya apa? Agar kita tidak mengulangi dosa yang sejenis itu. Kita agar kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian. Tidak kemudian kita terjerumus kepada dosa yang sama. Sebab kenapa? Katanya seorang muslim itu tidak boleh jatuh di tempat yang sama, katanya. Tidak boleh jatuh di tempat yang sama. Hari ini dia jatuh di tempat itu. Besok dia lewat jatuh juga di tempat itu. Namanya orang bodoh. Kenapa? Tidak mengambil pelajaran. Harusnya ketika kemarin dia sudah jatuh di tempat itu, ya dia harus berhati-hati jangan sampai jatuh kedua kali di tempat yang sama. Namanya orang nggak ngambil pelajaran itu. Seorang muslim tidak boleh jatuh di tempat yang sama. Maksudnya apa? Seorang muslim tidak boleh berbuat dosa dan mengulangi dosanya dalam bentuk dosa yang sama. Contoh misalkan, dia awalnya suka meminum minuman keras. Ya. Dia taubat kepada Allah, menjauhi itu minuman keras. Nah ternyata di hari ke depan dia mengulangi kembali dosa itu. Ini namanya orang jatuh di tempat yang sama. Kalau tahu jatuh, ya pantasnya itu di tempat yang berbeda. Hari ini dia lewat jalan A, dia jatuh. Besok dia lewat jalan B, dia jatuh. Ya maklum karena jalan B itu baru dia lewati. Tapi setidaknya ketika dia sudah lewat ke jalan A, dia jatuh. Kan dia berpikir, jangan-jangan di jalan B ini juga ada tempat yang bikin saya jatuh. Ada lubang jalan ini. Kita harus hati-hati. Ketika lewat ke jalan C, jalan D, jalan E, dan sebagainya. Kita harus mengambil pelajaran nih. Saya sudah jatuh nih di jalan A. Jangan sampai di jalan yang selanjutnya saya jatuh kembali. Walaupun di tempat yang berbeda. Nah apalagi jatuh di tempat yang sama, berarti dia nggak bisa mengambil pelajaran. Kita nggak perlu menceritakan dosa itu kepada orang lain. Diingat-ingat boleh dan harus agar kita terangsang untuk berubah ya. Termotivasi untuk memperbaiki diri itu boleh. Tapi tidak perlu juga menceritakan dosa kita kepada orang lain. Yang seharusnya Allah sudah menutupi aib kita. Ketika Allah sudah menutupi aib kita, jangan kita buka sendiri aib itu kepada orang lain. Mengingat-ingat dosa bukan berarti kita menceritakan kepada orang lain. Itu namanya kita melumuri diri kita dengan noda. Ya. Orang nanya, tidak, kita malah menceritakan dulu saya suka mabok, dulu saya itu suka judi, saya suka zina. Ya. Ngapain diceritakan? Itu aib kita. Diingat boleh, tapi jangan diceritakan kepada orang lain. Ya. Supaya orang lain tidak terangsang mengikuti jejak kita yang salah itu. Jadi orang yang celaka adalah nisyanut dzunubil madhiyah. Dia selalu melupakan dosa-dosanya. Yang kedua kata baginda Rasulullah, tanda orang yang celaka itu dzikrul hasanati. Kalau tadi dia melupakan dosa, kali ini dia suka mengingat-ingat kebaikan. Ini kan terbalik ya. Mestinya dosa yang diingat-ingat, ya, kebaikan yang dilupakan. Tapi orang yang celaka, dosa dilupakan, kebaikan diingat-ingat. Wala yadri uqbilat amruddat. Padahal dia tidak tahu apakah kebaikan itu akan diterima atau ditolak. Yang dia ingat adalah perbuatan baiknya masa lalu. Ini kan tidak bijak. Timbulnya adalah angkuh dan sombong. Ini masjid, waktu dibangun, saya yang jadi ketua proyeknya. Saya ketua panitianya. Kayaknya kalau bukan saya jadi ketua panitia nggak bakal jadi nih masjid. Diungkit-ungkit.
Ini kampung kalau bukan saya yang jadi kuwunya, nggak bakal semaju ini. Ini negara kalau bukan saya pemimpinnya, nggak bakal maju kayak seperti ini. Mengungkit-ungkit kebaikan. Padahal orang nggak ada yang nanya itu. Nggak ada yang nanya. Ini masjid kalau bukan saya yang jadi ketua DKM-nya, nggak bakal seramai ini. Ngapain yang seperti itu ya? Yang baik-baik kita lupakan sajalah. Kenapa? Kalau kita mengingat-ingat kebaikan kita, pertama kita namanya berbangga diri. Ya. Yang kedua, jatuhnya kita akan sombong dan angkuh. Kita merasa bahwa kita paling banyak kebaikannya. Padahal kata Nabi belum tentu itu kebaikan. Entah diterima kah, entah ditolak, kita kan tidak tahu. Kalau kita telah berbuat kebaikan kepada orang, nggak perlu kita ceritakan. Ya, misalkan kita habis nyumbang pesantren, ingat-ingat diceritakan. Saya tahun lalu nyumbang pesantrennya 10 juta, alhamdulillah. Ya kalau niatnya untuk merangsang orang lain barangkali boleh. Tapi kalau nggak hati-hati kita akan terjebak kepada riya. Jadi sudahlah, kalau kita pernah berbuat kebaikan kita lupakan saja. Ya. Kita lupakan saja. Sebaliknya kalau kita banyak dosa itu yang harus kita ingat supaya kita terangsang untuk memperbaiki diri. Sebab kalau kita yang diingat kebaikannya saja, yang pernah kita lakukan di masa lampau, nanti kita tidak akan terangsang untuk memperbaiki diri, seolah-olah kita orang yang paling baik. Seakan-akan kita orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, orang yang paling banyak menebar kebaikan di masyarakat. Sehingga orang banyak berhutang budi. Nah, itu akan mengurangi pahala kita. Dan kita sedekah saja kan tangan kiri nggak perlu tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, apalagi tangan orang lain. Tangan kiri saja nggak perlu tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan kita. Artinya apa? Sembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Sembunyikan ibadah-ibadah kita. Kalau memang ibadah itu tidak perlu diperlihatkan, sebaiknya kita sembunyikan. Ya. Kecuali sholat yang memang kita berjamaah di masjid, semua orang tahu. Ya. Itu nggak perlu kita sembunyikan, untuk syiar boleh. Ya. Baca Al-Quran, ya hati-hati. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, kalau sendirian kita malas, tapi sementara kalau pakai pengeras suara kita semangat. Jadi hati-hati, ini kita bisa terjebak kepada perbuatan yang namanya riya. Kita berbuat kebaikan, lupakan saja. Yang kita ingat adalah keburukan-keburukan kita, agar kita banyak bertaubat kepada Allah. 2. Yang ketiga, kata baginda Rasul, tanda-tanda orang celaka adalah nadru ila man fawqahu fid dunya. Orang yang celaka adalah orang yang memandang untuk urusan dunia itu adalah ke atas. Urusan dunia dia lihat ke atas, itu orang celaka itu. Kalau tetangga saya punya motor, kenapa saya nggak bisa? Tetangga saya bisa punya mobil, kenapa saya nggak bisa? Tetangga saya punya perusahaan, kenapa saya nggak bisa? Tetangga saya kaya, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya berlomba-lomba dalam hal dunia. Ini kan buruk itu. Urusan dunia dia lihat ke atas. Mestinya lihat ke bawah agar timbul rasa syukurnya. Kalau kita sudah punya rumah besar, alhamdulillah kita punya rumah besar. Tetangga kita ya masih di bawah kita, masih kecil. Alhamdulillah kita rumahnya luas, kita bisa beribadah dengan tenang. Sudah punya mobil, alhamdulillah kita punya mobil. Ya. Alhamdulillah kita bisa membawa orang lebih dari satu untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke tempat-tempat yang kita tuju, lebih dari 5 orang. Tetangga kita cuma punya motor. Sementara mereka yang punya motor harus bilang, alhamdulillah kita punya motor, lebih cepat. Tetangga cuma punya sepeda tuh, agak belan. Kita naik motor bisa lebih cepat ke masjid, mau ke pasar juga agak cepat, ke tempat kerja pun agak cepat. Naik sepeda ya mah, alhamdulillah kita punya motor. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita nggak punya apa-apa tuh, motor nggak punya, sepeda nggak punya, kemana jalan kaki saja. Ya. Jadi kalau lihat dunia, lihatnya ke bawah, maka akan timbul rasa syukurnya kepada Allah. Berarti kita beruntung, ada orang yang kurang beruntung dari kita. Yang punya gaji 10 juta, alhamdulillah kita gaji 10 juta. Teman saya cuma dapat gaji 5 juta. Berarti saya bersyukur, saya lebih beruntung dari teman saya.
Yang gaji 5 juta, alhamdulillah kita gaji 5 juta, lumayan besar. Teman sebelah cuma dapat 3 juta tuh. Yang gaji 3 juta, alhamdulillah dapat gaji 3 juta. Tetangga cuma gajinya 1 bulan 1 juta. Yang dapat gaji 1 juta, alhamdulillah kita dapat gaji 1 juta. Tetangga sebelah cuma dapat 100 ribu, 300 ribu. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi untuk urusan dunia, dia lihatnya ke bawah agar timbul rasa syukurnya. Tapi kalau yang gaji 1 juta ngiri sama gaji yang 3 juta. Yang gaji 3 juta ngiri sama yang 5 juta. Yang 5 juta ngiri sama yang 10 juta, yang 12 juta. Orang biasanya akan sulit untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ini memang ya tidak mudah. Mensyukuri apa yang diberikan kepada Allah tidak mudah itu. Karena resepnya orang yang kaya itu adalah ketika hidupnya tercukupi itu orang kaya. Walaupun gaji kita ratusan juta, tapi masih merasa kurang dengan gaji yang sebesar itu, maka kita masih dikatakan orang miskin. Yang keempat kata baginda Rasul, tanda orang celaka itu wanadru ila min dunahu fiddin. Sementara untuk urusan agama, dia lihatnya malah ke bawah. Terbalik. Untuk urusan dunia ke atas lihatnya. Misalkan ya, hebat teman saya sudah bisa haji. Wih, salut teman saya itu sudah melaksanakan umroh. Wah, teman saya hebat nih tiap malam tahajud. Saya harus bisa. Teman saya aktif di masjid, kenapa saya nggak bisa? Teman saya bisa aktif berjamaah di masjid, kenapa saya nggak bisa? Teman saya bisa nyumbang segitu besarnya, padahal dia orang yang gajinya kecil, kenapa saya nggak bisa? Sementara gajiku dengan dia lebih besar saya, kenapa dia berani, saya nggak berani untuk bersedekah? Ini namanya orang akan terangsang untuk berbuat kebaikan. Tetangga saya bisa Senin Kemis dia rajin puasa, kenapa saya kok nggak bisa? Tetangga saya dia aktif melaksanakan kegiatan pengajian, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa itu. Kalau teman saya bisa, tetangga saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya ia mencontoh orang lain dalam hal kebaikan. Ini kan bagus. Ini orang-orang yang beruntung. Orang yang celaka tidak. Untuk urusan akhirat dilihat ke bawah. Lah nggak usah. Tahajud, teman saya juga paling-paling sama kok. Cuma 5 waktu saja. Nggak usah sedekah 10 juta, banyak-banyak amat. Teman saya juga cuma nyumbangnya 100 ribu kok. Ini kan terbalik namanya. Ya. Nah, nggak usah ke masjid, sholatnya di rumah juga bisa. Itu Pak Haji juga. Kalau sholat di rumah kok. Nah, ini mencontoh hal yang tidak baik ya. Kalau hal kebaikan kita mencontohnya ke atas. Dia anak muda. Ya masih deras air mengalir dalam tubuhnya. Tapi kok dia bisa aktif di masjid. Kok saya yang sudah tua kok nggak bisa? Memalukan. Saya harus lebih bisa. Kenapa dia yang muda juga bisa? Saya kenapa yang tua nggak bisa? Nah, dalam hal dunia dia lihatnya ke bawah. Untuk akhirat dia lihat ke atas. Ini orang yang beruntung. Tapi orang yang celaka itu untuk dunia dia lihat ke atas. Sehingga dia terangsang untuk at-takatsur, bermegah-megah, berlomba-lomba untuk dunia. Ya, sementara untuk akhirat dia lihatnya ke bawah, tidak bisa mencontoh kebaikan dari orang lain. Yang dia contoh adalah keburukan dari orang lain. Ini tanda ada orang celaka. Kita harus mencontoh hal kebaikan dari orang lain. Ya, dia orang miskin, tapi dia selalu ngisi kotak masjid. Kenapa saya yang kaya kok nggak bisa? Dia rakyat biasa bisa menyumbang untuk pembangunan masjid. Kenapa saya pejabat kok nggak bisa? Nah, kemudian dia akan terangsang untuk bisa lebih baik dari orang lain dalam hal kebaikan.